Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya, saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat sekalian, saya sedang jalan pagi di daerah Umay, menikmati pagi hari yang cerah. Dengan begitu kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Syukuri artinya berterima kasih kepada Allah atas pemberiannya yang begitu banyak dan tidak terhingga, sehingga kita tidak mampu untuk menghitungnya. Dan sekiranya kita menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Nah, oleh karena itu, sampai di mana kemampuan dan kecerdasan serta kepiawaian manusia di dalam menghitung, apakah dia matematika atau hal-hal yang berhubungan dengan batas-batas tertentu dari sebuah pemberian, maka manusia tidak akan mampu menghitungnya. Begitu. Ini namanya berkah rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam sebuah perjalanan hidup yang namanya patut bersyukur, itu juga harus diimbangi dengan bersabar, ya kan? Karena antara sabar dan syukur itu merupakan satu sayap burung, kiri dan kanan. Timbangan antara sabar dan syukur. Kalau bersyukur kita berterima kasih, namun kalau kita mendapat semacam giliran antri ataupun ujian, ya kan, yang mungkin bagi kita merupakan sesuatu yang menyakitkan ataupun yang dianggap terasing, maka kita bersabar dulu. Gitu ya, semacam jeda begitulah kan. Jadi sabar dan syukur adalah merupakan sebuah pasangan, seperti sayap burung yang terbang ke atas. Maka sabar dan syukur itu saling melengkapi di dalam dimensi waktu-waktu. Pak, Assalamualaikum. Ya, jadi marilah kita dalam hidup ini untuk bisa menyeimbangkan sabar dan syukur di dalam mengarungi kehidupan ini. Karena dan sabar dan syukur itu pun juga merupakan bagian dari Asmaul Husna, nama-nama baik dari Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan demikian bahwa Allah itu mengajarkan kepada makhluknya, ya kan, kepada ciptaannya, bahwa sebelum dia mengajarkan kepada manusia, dia juga
Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Asy-Syakur, Allah yang berterima kasih, maha berterima kasih, dan As-Sabur, artinya Allah yang maha sabar. Nah, jadi Tuhan dulu yang mempraktekkan pertama kali. Kemudian dia menciptakan manusia dan itu diajarkan kepada manusia yang diwakili oleh Nabi Muhammad SAW dalam proses penciptaannya, kemudian diturunkan ke muka bumi untuk menyampaikannya kepada seluruh manusia. Wasalnaka ila kafatan linnas, diutus Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia. Apakah dia sejak dari Nabi Adam sampai kepada manusia yang terakhir lahir ke muka bumi ini, yang namanya manusia macam-macam ya. Ada yang kaya, miskin, ada yang berkuasa, ada yang bapak. Maka dia orang Arab atau bukan orang Arab, orang Arab atau orang asing, orang kulit putih, kulit hitam, kulit berwarna, dan sebagainya. Yang namanya manusia itu ajaran-ajaran yang disampaikan kepada Nabi Muhammad itu sudah semestinya harus juga sampai kepada seluruh umat manusia tentang apa dan bagaimana risalah Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad tersebut disampaikan kepada seluruh umat manusia. Dan itulah peranan dakwah pada setiap orang. Wa ma bi ni'mati rabbika fahadits, dan hendaklah nikmat-nikmat yang ada pada kamu seperti nikmat iman, Islam, ihsan yang kita nikmati sekarang ini juga disampaikan kepada seluruh umat manusia. Tidak-tidaknya kan yang dekat-dekat dulu, istri, anak, teman-teman, tetangga, di mana saja kita berada dan bertemu dengan umat manusia. Sebaik-baik pembicaraan adalah pembicaraan tentang mengajak kepada beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana pentingnya dakwah? Karena itu dakwah itu perlu memerlukan berbagai macam disiplin ilmu yang pada hakikatnya mengajak orang untuk beriman, namun dia didukung oleh ilmu-ilmu yang berhubungan dengan masalah itu. Apakah masalah ilmu manusia, ilmu komunikasi, ilmu politik, ilmu hukum, ilmu tentang bagaimana menggunakan harta, ilmu-ilmu yang bagaimana berjuang dan kesatria sebagai seorang mujahidin, membela agama dan sebagainya. Nah, itu semuanya harus juga merupakan kajian dan pelengkap untuk sebagai lengkap dan syarat untuk menuju yang dinamakan mengajak orang untuk beriman. Jadi merupakan satu kesatuan menuju la ilaha illallah tersebut. Ya mungkin itu saja yang mungkin semacam katakanlah kuliah 7 menit dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.